Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial IPS di tema 6, Cita-citaku, subtema 1, Aku dan Cita-citaku. KB-nya 3.1, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Menjelaskan sumber daya alam (SDA), hewan, tumbuhan, dan kekayaan alam yang ada di negeri ini adalah sumber daya alam yang tak ternilai harganya. Sumber daya alam itu terdiri dari dua macam, dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. SDA yang dapat diperbarui yaitu sumber daya yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Ya, contohnya air. Kelinci termasuk hewan, ya. Jadi semua hewan adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian tumbuh-tumbuhan dan juga tanah. Nah, sumber daya alam ini bisa dimanfaatkan juga oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya, hewan diambil telurnya, dagingnya, dan tenaganya. Apa saja hewan yang bisa diambil tenaganya? Seperti kerbau, kemudian sapi. Nah, hewan-hewan tersebut bisa diambil tenaganya untuk membantu pekerjaan manusia, misalnya untuk membajak sawah atau menarik gerobak yang berisi barang. Selain itu, sapi dan kerbau juga bisa diambil dagingnya, kemudian sapi bisa diambil susunya. Ya, semua itu dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contoh lain, misalnya ayam dan bebek. Kedua hewan tersebut bisa diambil telur dan juga dagingnya. Dan untuk ayam juga bisa diambil bulunya ya, untuk dijadikan apa? Ya, untuk dijadikan kok sebagai pelengkap olahraga bulu tangkis. Seperti itu ya, untuk pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sumber daya yang dimanfaatkan oleh manusia memenuhi kebutuhan hidup, seperti yang tadi sudah Ibu katakan. Tapi diperah susunya, kemudian diambil tenaganya, diambil dagingnya, dan juga dimanfaatkan sebagai bahan pakaian, yaitu sebagai jaket. Jaket yang terbuat dari kulit sapi, kulit kerbau, dan kulit hewan lainnya. Kemudian telur ayam, telur bebek, ini adalah kemudian daging ayam dan kemoceng. Ini adalah pemanfaatan hewan, yaitu ayam dan bebek yang dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya yang dapat habis jika digunakan terus-menerus. Misalnya minyak bumi, kemudian batu bara, bauksit, dan emas, dan lain-lainnya ya. Masih banyak lagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ini adalah beberapa contoh saja yang ditampilkan. Nah, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dilakukan melalui kegiatan penambangan, yaitu menggali dari dalam tanah. Berikut ini adalah tempat kegiatan penambangan, ada perbukitan, kemudian sungai, dan lepas pantai. Ini adalah contoh-contoh kegiatan penambangan ya, artinya harus diambil dari dalam tanah. Berikut ini jenis-jenis sumber daya alam dan pemanfaatannya, misalnya minyak bumi untuk bensin, minyak tanah, aftur, dan lilin. Kemudian batu bara untuk bahan bakar lokomotif, marmer untuk lantai dan dinding bangunan.
emas dan perak untuk perhiasan, bahan dasar pembuatan perhiasan, cincin, gelang, kalung, gas alam untuk bahan bakar, kompor gas yang kita gunakan sehari-hari, dan lain sebagainya yang bisa kalian perhatikan dari jenis-jenis sumber daya alam berikut ya. Oke, sekian penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan baik. Terima kasih sudah menyimak dan memahami video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.